sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau kita bisa kembali datang ke rumah Tuhan. Untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Dan saya percaya itu semua karena penyertaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara sama-sama kita mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau angkat rasa syukur kita. Karena Engkau begitu baik Tuhan. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. But knowing you as a father, Jesus, you as a father. Oh, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada setiap musim kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me.
bahwa penyertaan-Mu Tuhan selalu ada setiap harinya untuk kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada setiap langkah kehidupan kami. Maka itu kami sangat berterima kasih dan kami mengucap syukur. Dan kami sudah siap untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Mari saudara yang sudah siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, kita katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama bersuka cita. Kita memuji Tuhan bersama. Come on. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, kenyataannya tiada berhenti. Masa depanku ada
Shalom, saya Sofia Mas Petela. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. NDC Women, Kamis 19 Februari pukul 10.30 di NDC Living World. Saudara akan dilayani oleh Pastor Raguel Lewi. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2, The Core. Pengerjaan terus berlangsung untuk seluruh instalasi MEP, rumah chiller, serta pekerjaan lift. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar, atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Sebab melalui doa kita terhubung dengan Tuhan. Kita menerima arahan, damai sejahtera, dan juga kekuatan untuk menjalani hidup setiap hari. Melalui doa dan puasa, kita menajamkan kepekaan rohani. Kita menundukkan diri dan membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dengan caranya yang ajaib. Karena itu, di sepanjang bulan Maret, NDC menetapkan tema The Power of Prayer and Fasting. Saya rindu agar setiap jemaat memahami kuasa dari doa dan puasa, dapat mempraktekkannya dan mengalami kemenangan dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, NDC Mission akan mengadakan mission trip ke Sibolga, Sumatera Utara untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dan tanah longsor di Sibolga pada tanggal 4 hingga 7 Maret. Berikut kegiatan yang akan dilakukan: penyerahan bantuan serta pengobatan gratis, trauma healing, dan ibadah bersama di lokasi pengungsian. Bagi saudara yang terbeban untuk memberikan bantuan berupa selimut, handuk, dan baju baru, bisa diserahkan ke NDC Greenfield paling lambat tanggal 21 Februari. Pendaftaran melalui aplikasi NDC dan terakhir pada 24 Februari. Mentor Core Leader dan Core Leader, hadirilah Core Leaders Meeting pada Sabtu 28 Februari pukul 10.30 di NDC Central Park. Ikuti sesi yang luar biasa bersama Pastor Josia Abdi Saputra yang akan menyegarkan dan menyemangati kita dalam memimpin dan mengembangkan Core. NDC Fishing Community, Fellowship in Shared Hobbies, mengajak kamu untuk quality time seru bersama keluarga. Kita akan strike bareng, makan bareng, dan cerita bareng. See you! Ikuti audisi Worship Leader mulai tanggal 8 hingga 18 Februari. Pendaftaran melalui scan kode QR yang tersedia di layar dan juga di counter ibadah. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kembali datang menyembah Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa kerinduan kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Mengikut Yesus, mengikut ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan.
kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau ikuti Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi bagi Tuhan kita. Serukan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ya kuatkan, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti ya Tuhan panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Oh, kami ikuti Tuhan, ku ikuti oh ya panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Bahkan datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu atas bangsa Indonesia di bumi ini seperti di sorga. Karuniakan keamanan ketertiban di seluruh pelosok tanah air Tuhan. Agar supaya segala bentuk kekacauan yang terjadi beberapa hari ini terhenti pada hari ini. Sehingga besok semua kami boleh melanjutkan aktivitas pekerjaan masing-masing. Tuhan, aku berdoa berkati para pemimpin bangsa, karuniakan hikmat untuk bisa mereka memecahkan masalah yang dihadapi oleh rakyat bangsa kami. Beri kepada keluarga yang ditinggalkan, ada yang meninggal karena kerusuhan atau demo dan sebagainya. Tuhan, kuatkan teguhkan hati keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang lagi susah hati, rakyat bangsa kami sedang menderita. Tuhan, kasih kemurahan-Mu menjamah dan menolong setiap mereka. Pakai kami gereja-Mu untuk tidak tinggal tenang dan tinggal diam, supaya kami bergerak untuk bisa terlibat langsung mensejahterakan bangsa ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Send your word, kirim firman-Mu atas kami, sebab firman-Mu jauh lebih tajam, jauh lebih kuat dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, pertimbangan dan pikiran hati kami. Dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan bersama saya, amin. You may be seated. Silakan saudara duduk kembali. Kita akan membahas tentang embracing the core. Bagaimana setiap kita mesti merangkul panggilan Tuhan buat kita. Begini loh. Saya temukan, karena saya mengembalakan sudah 30 tahun lebih ya. Saya temukan ada orang udah dewasa nih, umurnya udah tua gitu ya. Masih tanya, saya ini lahir itu apa ya? Who am I? Lalu sesudah ini, saya untuk hidup ini untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan itu mesti dijawab. Jangan pernah Anda dan saya mengalami maksimal kehidupan tanpa tahu panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, kita ini dilahirkan secara asli, tapi matinya banyak orang fotokopi. Kenapa? Kita boleh terinspirasi orang lain, tapi bukan meniru. Banyak orang akhirnya menduplikasi orang lain. Padahal Tuhan tuh taruh hal-hal spesial yang hebat dalam diri setiap kita. Ya, if you try to copy others, saya mau katakan, if you try to copy others, anything that you can do is always number two. The best things that you can do is always number two.
Kalau saudara cuma bisa melihat orang lain, meniru orang lain, semua yang terbaik yang saudara bisa kerjakan selalu nomor 2. Karena saudara meniru orang lain. Makanya penting sejak kita sekarang, apalagi masa muda seperti Anda semuanya, kenali panggilan Tuhan. Anda lahir itu dengan rencana khusus. Anda lahir di muka bumi ini bukan karena sekedar keinginan laki-laki yang namanya papa itu. Tuhan ada rancangan khusus. Tadi pagi ibadah pertama, saya tanya kepada mereka yang hadir ibadah pertama. Apakah Anda bisa memilih lahir dari keluarga Batak? Apakah Anda bisa memilih lahir dari keluarga Chinese? Apakah Anda bisa memilih sendiri sebelum lahir? Tuhan, nanti saya pengen jadi lahir di tengah keluarga kaya ya. Keluarga yang kalau saya yang tinggi-tinggi. Jangan sampai seperti ini, nggak sampai 160. Ya dari keluarga yang kaya gitu. Saya tidak bisa memilih. Saudara juga tidak pernah bisa memilih. Atas penentuan Tuhan kamu dilahirkan dari keluarga seperti itu. Jadi dengan kata lain kita dilahirkan dengan kehendak Allah ada pada diri kita. Nah Tuhan tuh punya rancangan, punya rencana. Nah bagian kita temukan itu. Nah kalau saudara temukan itu, hidup itu, saya jamin di setiap posisi kehidupan saudara, saudara akan jadi orang-orang yang on fire. Saudara akan jadi orang-orang yang maksimal. Walaupun tetap ada pergumulan-pergumulan. Struggling itu cara Tuhan untuk membuat kita semakin berjalan menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menolak apa yang namanya perjuangan hidup ataupun permasalahan atau proses, saudaraku ya. Jangan tengking proses kehidupan ya. Kita ini kadang-kadang aliran karismatik Pentakosta itu sedikit-sedikit tengking setan ya. Nanti kalau ada masalah dalam nama Yesus, kami tolak segala masalah ini. Padahal malaikat sebelah ini, Tuhan yang kirim, lu mau apa gitu ya. Katakan, let your will be done, not my will be done. Mestinya kita berkata seperti itu. Because ada ungkapan berkata bagus sekali. The test before the testimony. Ujian dulu datang, baru muncul kesaksian-kesaksian indah. Kan begitu ya. The thorn before the throne. Ya, duri dulu diizinkan. Pengalaman-pengalaman duri. Ya kan. Tapi throne hasilnya takhta disediakan. Kok enggak ada yang rasa nyambut ya? Halo, hey. Yesus bilang gini. Setiap orang yang mau mengikut aku, saudara mau ikut Tuhan? Tuhan bilang apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru mengikut aku. Jadi undangan Yesus itu kalau mau terbuka ya, ini kita ngomong terbuka aja ya. Yesus kan bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu benar, memang betul. Tapi kalau mau terus terang, Yesus mau bilang begini loh, come unto me and then I will kill you. Mari datang padaku dan aku akan bunuh kamu. Maksudnya apa? Dia akan salibkan semua keinginan daging kita. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Semua harus ditaklukkan. Sebab hidupku, Alkitab bilang, bukan aku lagi loh sekarang. Kita diberi dengan harga yang mahal. Darah Yesus ditebus lunas. Bukan milikmu lagi. Hidup kita ini miliknya Yesus. Jadi siapa yang mesti atur? Yesus. Sepi. Mbok ngomong amin gitu supaya saya senang sedikit saudara ya. Halo. Ya, Anda lahir dengan kehendak bebas, setuju. Kita bukan robot kok. Tapi kehendak bebas yang Tuhan berikan seharusnya diselaraskan dengan kehendak Tuhan. The most precious gift from God to mankind is free will. Pemberian yang paling berharga dari Tuhan kepada manusia itu kehendak bebas. Betul kan saudaraku? Kita bukan robot. Ya kan? Kita punya banyak bisa menentukan pilihan-pilihan dan buat keputusan. Karena kita punya kehendak bebas. But also the most dangerous gift from God to mankind is free will. Pemberian yang berbahaya yang Tuhan berikan kepada manusia juga kehendak bebas. Kalau kehendak bebasmu, kamu ikuti buat keinginanmu sendiri. Percayalah kalau kamu ikuti keinginanmu, Anda akan kesandung dengan namanya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Makanya saudaraku, sejak sesi 1 tadi sampai hari ini, siang ini, saya mau tekankan setiap kita, do not try to follow your will, but try
and exercise, try to follow His will. Amin. Sehingga kita kalau berdoa, bukan kehendakku Tuhan, kehendak-Mu yang terjadilah. Sekarang kita masuk kepada calling supaya Anda bisa menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Apa sih calling itu? Calling bukan teleponan. Calling bukan sekedar memanggil orang untuk bertelepon. Calling dimaksud ini ada undangan dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah maksa loh. Tuhan tidak maksa kita. Tidak, Tuhan panggil. Kalau kamu ikuti kehendak-Ku, kamu akan berhasil. Sekalipun kamu dialami berbagai aniaya. Tidak ada jaminan di Amerika. Saya baru pulang dari Amerika minggu lalu. Di sana diajarkan begini. Believe in Christ Jesus and your life will gonna be alright. Percaya Yesus, hidupmu akan baik-baik. Aduh saudaraku. Lalu beredar kalimat-kalimat ini. Kalau punya masalah, lalu katakan begini, follow your heart. Ikuti kata hatimu, ikuti kata perasaanmu. Bahaya. Padahal Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus sangkal dirinya. Pikul salibnya setiap hari. Baru ikut Tuhan. Gini ya, maaf ini shortcut. Mau jelaskan langsung ya. Kalau kamu ibadah di NDC atau dimanapun, terus kamu punya kemauan dirimu sendiri lebih kuat dari kehendak Tuhan, ibadahmu sia-sia. Jangan lihat saya dengan mata seperti itu. Seolah-olah kamu ingin telan saya. Ya. There is no private ownership anymore in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan pribadi lagi sekarang dalam kerajaan Tuhan. Semua kita miliknya Tuhan. Dan semua yang kamu punya hasil usahamu itu milik Tuhan. Nggak enak ya khotbah seperti ini kan? Tapi this is the word of God my friend. Kalau enggak kamu nanti cuma berpikir blessing, berkat-berkat. Dan kamu pikir karunia rohmu sudah hebat karena kamu ngusir setan, setan lari. Kamu bernubuat, nubuatmu tergenapi. Lalu kamu bikin mujizat. Ya itu bisa terjadi. Tapi Alkitab pernah mencatat. Yesus bilang, I never knew you. Aku tidak pernah kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita melakukan semuanya di luar kehendak Tuhan. Aha, ya, oke. Prinsip-prinsip calling sekarang. Next slide. Apa itu prinsip calling? Kita kali bersama-sama. Kita semua lahir dikaruniai dengan tujuan atau calling masing-masing. Ya, jangan mencoba jadi orang lain. Do not try to copy others. Sudahlah. Kamu punya kekhususan sendiri. Dulu ketika saya tidak tahu panggilan Tuhan, hidup saya dipenuhi keminderan, terus minder karena betapa kelas 1 SMA sampai kelas 1 SMA tidak ada masalah karena banyak teman yang setara dengan saya ketinggiannya. Begitu naik kelas 2 dan seterusnya, saya ditinggal sama teman-teman saya. Maksudnya ditinggal itu ketinggiannya mereka. Ingat ya, naik kelas 2 itu kan kita tahu cepet tingginya itu ya. Aduh saudaraku, muncullah pribadi yang minder betul. Saya gak nyaman, gak aman kalau saya jalan dengan cewek lebih tinggi. Padahal ceweknya suka. Gak percaya. Seolah-olah saya ingin menyamai ketinggiannya dengan merubah cara jalan. Kamu tinggal di mana sih? Supaya kelihatan sama tingginya. Dan saya tidak pernah bisa gini loh. Yesus pernah bilang dalam hukum kasih. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih dirimu seperti gimana? Kasih Tuhan Allahmu dari segenap hati, jiwa, pikiranmu, akal budimu. Kasih sesamamu seperti. Kenapa Yesus bilang kasih sesamamu seperti dirimu sendiri? Dengarin. Tuhan mau bilang begini. Before you love others, you have to love yourself first. Sebelum kamu mengasihi orang lain, kamu mesti mengasihi dirimu diri sendiri. Bukan self pity loh ya. Tapi kamu mesti bisa terima keadaan kamu. Selama kamu tidak bisa terima dirimu, sudahlah kamu tidak akan pernah bisa mencintai orang lain dengan tulus. Saya membimbing pernikahan 30 tahun rumah tangga rumah menikah sampai hari ini.
Dan saya temukan kenapa suami istri sekali berantem. Karena mereka belum menemukan jati diri dan belum bisa menerima dirinya sendiri. Jadi akhirnya kekurangan orang lain dilihat. Pasangannya dibilang kurang ini. Padahal dia tidak terima dirinya sendiri. Mari saya beritahu saudara. Dengan mengenali calling. Kamu bisa mengenal dirimu dan mencintai dirimu. Bukan egois. Tapi kamu akan terima. Jadi sekarang saya sudah berdamai dengan diri saya. Terima kasih Tuhan untuk kependekan ini. Sekalipun teranya. Kecenderungannya sekarang melebar ke kanan ke kiri. Dan bertambah luas wilayahnya. Ada kemajuan dalam iman. Tapi perut juga. Tidak apa-apa. Tinggal latihan olahraga. Jaga pola makan. Ya kan. Dan tadi sudah tensi darah. Andy ini keren. Kebaktian di sini dokter. Pembicara itu diukur tensi. Wah, setelah ukur tensi. Apa yang dilakukan para dokter sama saya tadi? Tes darah. Gula, wah, garam, gula, normal, keren ya kan, haleluya, sehat, haleluya. Biasanya saya diundang ke sini, itu ibadah yang jam 9 sampai yang jam 7 malam. Sekarang saya dikurangi, padahal terbukti tensi oke, darah oke. Kasih tahu Pak. Sama Pak Josia. Kenapa ada pengurangan? 7 kali biasa mampu, sekarang cuma 4 kali. Mungkin kasihan lihat usia bertambah. Rambutku memang memutih. Tapi rohku menyala-nyala. Jiwaku menggelegar. Ayo khotbah lanjut. Gimana sih? Nah, jadi masing-masing orang punya panggilan sendiri ya. Oke, sadari itu. Ya, Amsal 4 ayat 4 berkata Tuhan membuat segala sesuatu itu tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tapi saudara bukan orang fasik. Saudara ini kucing, kasihan dia dari tadi nganggur. Kok yang pelayan hari ini kok kecil-kecil ya? Keyboardisnya kecil. Tadi ada 2 singer cewek tadi mungil-mungil. Saya bilang mungkin disesuaikan dengan pembicaranya. Tapi whatever lah alasannya apa. Tapi terima kasih. Orang kecil pun bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Glory. Kita dipilih dari segala bangsa. Oh kita dipilih jadi umatnya. Oh ya. Nyanyi OKB. Dan dikuduskannya membawa kemuliaan. Tahu jelas ya, dipilih. Lalu kemudian yang kedua, tujuan kita telah dibangun dari rancangan dalam pribadi kita. Tuhan tuh sudah taruh kelebihan-kelebihan khusus dalam diri kita. Jadi ada rancangan khusus. Ada orang-orang yang diberi keterampilan misalnya melukis, bikin lagu, macam-macam. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kita juga perlu menggali. Dulu saya berpikir saya cuma bisa bikin album-album rohani. Ada kurang lebih 15 album rohani yang Tuhan izinkan pernah saya laksanakan di tahun-tahun yang sebelumnya. Waktu masih belum memutih rambutku ini. Bahkan konser live recording itu kita adakan 25 tahun yang lalu. Saudara mungkin pernah dengar Sukacita Penuaian. Ya itu di Bali, namanya Bali Blessing. Lagu-lagunya sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Itu ya, kurang lebih lagu seperti itu. Juga lagu untuk Indonesia. Ya, pulihkanlah ya Tuhan. Nah, itu 25 tahun yang lalu. Tolong kembalikan ke poin yang sebelumnya, adik-adik. Oke. Nah, jadi saya pikir saya ini ya memang dapat karunia untuk menyanyi, bikin lagu, oke. Tapi satu kali saya berhenti karena saya sadar sekarang pemimpin pemujian baru hebat-hebat muncul. Tahu diri dong. Sidney Mohede, keren dipakai tua. Sari Simoragi, keren. Frankie Kuncoro, wah hebat-hebat. Saya berdoa Tuhan, what next? Itu penting saudaraku. Show me Lord. Saya tahu bahwa ada sesuatu yang masih ada di sini. Saudara harus tahu.
Harta karun terbesar di dunia ini termahal bukan di tambang-tambang emas atau tambang-tambang nikel. Harta karun yang paling bernilai mahal ternyata sekarang banyak di mana? Kuburan-kuburan. Why? Banyak orang mati sebelum karunia potensi talentanya dikeluarin. Banyak lagu-lagu yang bisa mempengaruhi jutaan orang belum sempat dinyanyikan orangnya udah mati. Banyak buku-buku yang bisa merubah paradigma jutaan orang di seluruh dunia. Belum sempat diterbitkan orangnya udah keburu mati. Makanya saya beritahu kepada saudara, jangan mau mati dalam keadaan penuh. Saya dengan istri saya kalau berdoa begini, Lord Tuhan, biar kami mati dalam keadaan kosong. Kenapa? Semua talenta, potensi, bakat, karunia dikeluarkan semuanya. Lalu saya berdoa, Tuhan, setelah nyanyi-nyanyi, mimpin pujian, bikin lagu, what next? Tuhan taruh sesuatu. Dan saya terus gali menulis buku. Buat saya Pak, menulis buku itu pergumulan sebelumnya. Tapi saya mencoba duduk. Aduh, saya sibuk saudara ya. Saya 1 tahun bisa terbang 100 kali. Dalam dan luar negeri. Kemarin saya pulang dari California, Sabtu. Selasa subuh udah ke Sydney kemarin. Sabtu pagi udah sampai Indonesia lewat Singapura. Nanti malam saya harus ke Bali. Jadi saya sibuk. Tapi karena saya tahu ada calling khusus harus saya gali. Dan saya tidak boleh diam. Apa yang saya lakukan? Di atas pesawat saya pakai iPad, saya ketik. Saya bikin buku. Waktu saya naik kereta api, saya ketik. Jakarta macet, ada driver, saya ketik. Saudaraku mengeluarkan semua. Dan saya bersyukur ada beberapa buku. Pak, bukan pamer ya. Setiap buku yang saya terbitkan, saya dapat hasil keuntungan ratusan juta rupiah. Tapi saya sudah berjanji 100% keuntungan buat pekerjaan misi. Buat hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Jadi, dan saya tidak akan mau berhenti nih. Kapan saya berhenti? Kalau Tuhan sudah panggil. Saya ngomong ini sengaja gini loh. Dalam dirimu ada potensi hebat. Jangan ngomong, siapa aku ini? Aku tidak bisa apa-apa. Kamu menghina penciptamu. Tuhan itu creator. Dia berikan kemampuan kreatif. Kamu mesti menemukannya. Nanti saya akan tunjukkan bahasa aslinya malas itu apa. Oke, next lagi. Cepetan. Karena jam ketiga ini gak boleh lebih dari 35 menit saya. Kalau yang tadi jatuh 2 bisa bervariasi. Sekarang gak boleh saudara. Karena ibadah berikutnya sudah semakin di depan. Kita akan dihakimi berdasarkan ketaatan kita terhadap panggilan Allah dalam hidup kita. Itu dia. Kalau gak kamu hidupi panggilan Tuhan, kamu pasti akan ketemu penghakiman yang akan datang. Gimana sih Tuhan maunya jadi A, kamu maunya jadi B? Gak sesuai rencana kan? Oke. Roma 1:1 berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu, nah ini berarti, sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ikuti maksud Tuhan, ikuti rencana Tuhan, ikuti panggilan Tuhan. Nah panggilan itu ada dua jenis ya, perhatikan baik-baik. Panggilan umum dan panggilan khusus. Ada 2 jenis, panggilan apa? Umum dan khusus. Panggilan umum itu apa? Panggilan umum supaya kita bertobat, menerima Yesus jadi Tuhan dan Raja kita. Semua orang dipanggil itu. Oke, makanya pastikan kamu bukan sekedar agama Kristen, anggota gereja NDC. Pastikan kamu punya pengalaman pribadi bertobat dan kamu menjadikan dia menjadi Tuhan Raja. Karena the main goal of our life is not to be rich nor to be famous. Tujuan utama hidup kita bukan jadi kaya atau jadi populer. Itu boleh saja, sah loh kamu kaya, kamu populer, asal kamu tempuh dengan cara yang benar. Tapi Alkitab bilang the final destination, the main goal of our life is Christ likeness, to be like Jesus. Keserupaan dengan Kristus itu tujuan akhir hidupmu. Kesampingkan tujuan lain, perhatikan itu. So, kalau enggak saudaraku, makanya Alkitab bilang ketika kita berdosa, kata dosa itu adalah hamartia. Apa artinya hamartia? Melenceng dari sasaran, tujuan akhir. Seharusnya kita berjalan menuju keserupaan, kita melenceng ke tempat yang lain. Lalu diminta kita repent, bertobat.
Metanoia. Metanoia itu apa sih? Change the way of your thinking. Rubah pola pikirmu. Untuk apa? Kembalikan kepada tujuan utama. Jadi orang bertobat itu dikembalikan kepada tujuan utama. Supaya balik lagi ke jalan keserupaan Kristus dalam kehidupannya. Oke, jadi jelas. Panggilan selalu terhubung dengan tujuan utama. Christ likeness. Di luar itu bukan. And also to reign with Jesus. Memerintah bersama Yesus, itu tujuan kita ke depan di sana. Ya, tapi juga ada panggilan secara khusus. Kamu bisa dipanggil sebagai seorang dokter, lawyer, sebagai apapun profesi saudara. Masing-masing punya apa yang Tuhan berikan dalam dirinya. Saya dulu ketika saya kuliah, terus terang saya tidak bertanya sama Tuhan, saya ambil fakultas apa ya. Zaman saya dulu namanya Sipen Maru. Ada pilihan satu, pilihan kedua. Saya kepingin jadi dokter. Pilihan satu saya pilih fakultas kedokteran. Tapi ada pilihan kedua, masuk negeri ya. Ekonomi. Keterima di ekonominya. Saya masuk jurusan akuntansi. Singkat cerita, saya selesai kuliah di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Erlangga Surabaya. Saya pernah bekerja di kantor akuntan. Dan saya kepingin jadi akuntan publik yang kaya raya. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya keterima ke Fakultas Kedokteran, Mbak. Mungkin saya tidak. Yang jadi dokter bisa ketangkap kayak yang lain-lain itu, Pak. Saya bersyukur. Tuhan satu kali, Tuhan panggil saya, Roni, tinggalkan semua profesimu. What? Jadi saya nggak bisa detail ya. Tapi Tuhan suruh tinggalin profesi saya sebagai seorang akuntan. Apa semua suruh tinggalin. Terus maksudnya apa Tuhan? Layani aku sepenuh waktu. Nggak semua seperti saya loh ya. Kalau nggak ada panggilan sepenuh waktu melayani Tuhan, jangan coba-coba. Jangan membuang diri ke ladang Tuhan saudara, matilah kau. Kalau tidak ada calling untuk spesial melayani kayak kami full time pastor gini, jangan coba-coba deh. Udah, Tuhan panggil, nangis saya, nangislah aku. Aku pengen jadi akuntan kaya raya, punya kantor akuntan publik sendiri. Tuhan bilang enggak. My will is. Saya nangis, saya berlutut saudaraku. Sampai akhirnya saya berkata, not my will be done. Orang Manado bilang, malele Jo. Ya sudah Tuhan. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ya sudah. Saya melamar ke Pak Timotius Arifin, bapak rohani saya yang di Bali. Saya telepon, Pak saya dapat panggilan. Welcome to Bali Roni. Saya terbang ke Bali. PK saya. Bulanan saya. Cukup untuk sendiri. Beda dengan kerja kalau kita teruskan jadi akuntan publik. Tahun-tahun awal Pak. Mengandalkan Tuhan. Bukan berarti sekarang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi tes. The test before the testimony. Saya harus biasakan hidup irit. Tidak seperti sebelumnya. Bertahun-tahun saya harus lakukan itu. Tapi Tuhan tidak pernah salah memanggil. Here I am. Sekian tahun, itu tahun 91 yang tadi itu. Sampai sekarang. Saya tidak pernah minta orang. Tuhan memelihara luar biasa. Kenapa? Saya menghidupi calling yang Tuhan berikan. Kebetulan sebagai hamba Tuhan. Kamu pun juga begitu. Gitu loh maksud saya. Oke, kalau kamu hidupi callingmu, bukan berarti semua jalan lurus. Gak apa-apa, banyak pergumulan. Gak apa-apa. Sebuah proses. Kamu akan menjadi kuat berotot, six pack kalau kamu latihan sungguh-sungguh, sit up dan sebagainya, angkat berat, ya kan? Gak bisa pakai aqua, apa botol yang cuma. Maka akan tetap the whole pack, and also one big pack like me. Next slide lagi. Saya akan tunjukkan contoh-contoh. Jadi contoh teladan utama dalam panggilan Yesus Kristus. Pernah lihat Yesus jatuh dalam dosa? Gak pernah. Pernah lihat Yesus gagal? Gak pernah. Apa calling Yesus? Kunci A sekarang. Yohanes 4 ayat 34. Dia berkata begini.
makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. That's it. Yesus tak punya agenda pribadi, Pak. Yesus juga tak punya agenda tersembunyi, apalagi. Agendanya cuma satu, to do the will of his Father who sent him. Saya melihat ada ketegangan di wajah mereka, Pak. Saya tahu kalian punya cita-cita macam-macam. Tapi pertanyaan saya renungkan ini. Di luar sana banyak motivator hebat. Sekali ikut kursusnya 5 juta. Pernah dengar itu? Dari pagi sampai sore. Mereka ngajarin ini. Katakan sebelummu, kamu bisa, aku bisa. Mimpi yang besar, mimpi yang besar. Katakan, aku bisa. Waktu saya dengar statement itu, saya renungkan baik-baik. Yang benar ini kita memenuhi mimpi pribadi kita atau mimpi Tuhan melalui kita? I just want you ask you a simple question. Please answer me. Saudara, hidup itu untuk memenuhi kehendakmu, mimpimu sendiri, atau mimpinya Tuhan yang diwujudkan lewat hidupmu? Mimpinya Tuhan, Pak. Karena kamu bukan milikmu lagi. Terserah, saudara mau setuju atau tidak. Tapi inilah firman. Oh Tuhan, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pertama, contoh panggilan. Paulus, ini disebut halilintar. Maaf ya, jangan tunggu peristiwa halilintar baru ngikut Tuhan sungguh-sungguh. Paulus itu dari Saulus sebelumnya. Dirubah menjadi Paulus setelah apa? Naik kendaraannya kan menuju ke Damsyik, mau tangkapin orang Kristen nih, tahu-tahu terkilat, deder, berat jatuh. Siapa engkau Tuhan? Itu ada suara, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu Tuhan bikin buta, ingat itu? Lalu digiring dia pada callingnya. Dari seorang pembunuh, penangkap orang Kristen menjadi Rasul Yesus Kristus. Tapi kena halilintar, Pak. Halilintar hari ini apa? Bangkrut bisnismu. Sakit penyakit sudah. Kalau boleh hidup. Kalau hidup, aku melayanimu. Dikasih hidup. Jangan tunggu halilintar kehidupanmu. Jadi sekarang katakan, Tuhan tuntun saya pada kehendak-Mu. Yang kedua, berjalan melewati pintu-pintu yang terbuka. Esther gak ngerti apa-apa Esther. Coba belajar tunduk sama otoritas pamannya. Esther, ikut Ratu Kecantikan ya. Asuk. Paman toh. Ikutlah. Jadi ratu sungguhan. Dia gak tahu apa-apa, dia pokoknya nurut aja. Makanya belajar tunduk pada otoritas rohani yang Tuhan tempatkan. We help you to fulfill your destiny. Mereka akan menolong Anda untuk sampai kepada tujuan. Esther jalan sampai satu waktu dia ngerti Ahasiweros. Siapa itu? Kok Ahasiweros siapa? Siapa sih? Haman merencanakan genocide atas orang Yahudi. Dan di situ Esther tahu, kenapa aku harus jadi ratu? Aku ngerti, menyelamatkan nasib bangsaku. Dan kita lihat bangsa Yahudi yang seharusnya dibantai, hari itu diselamatkan karena satu wanita yang hanya taat sama otoritas. Lalu Tuhan tunjukkan destiny kehidupannya. Yang ketiga, panggilan sejak lahir. Yeremia ini enak ini. Sudah dapat nubuatan sejak dari kandungan. Anak ini akan jadi hambaku. Ya enak, tidak ada masalah itu ya. Tapi yang berikutnya, next slide, sudah mau selesai. Apalagi kesadaran yang berkembang. Yusuf udah dapat penglihatan, dapat mimpi. Ketemu pergumulan. Kakak-kakaknya sendiri dia buang ke sumur. Lalu diangkat lagi, dijual jadi budak. Lalu jadi budak di rumah Potifar. Digoda sama tante Potifar yang cantik seksi itu. Cep. Kamu tahu usia Yusuf sekitar 20-an. Itu anak muda umur 20-an. Untuk keinginan seksualnya. Saya sudah melewati usia 20 soalnya. Jadi saya ngerti. Kalau di bawah 20 itu bayangan hidup. Bayangin aja hidup.
Tapi udah 20, 30. Pandangan hidup, mandeng hidup. 35 tahun ke atas sampai 50 pegangan hidup. Dipegang baru hidup. 50 tahun ke atas perjuangan hidup. Apalagi kalau nggak jaga makanan, kena gula. Oke, Yusuf kali gereng-gerengnya itu. Dikan tiap hari dirayu. Cup, Om Poti nggak ada. Cuma kita berdua. Dia suruh pegawainya. Tukang kebun, belada cangkul. Ini di Mesir kan mereka. Ke Israel. Tukang masak, chef. Cari bumbu yang enak. Ke Libanon. Sepi rumahnya. Cup. Yusuf digoda. Dan dia memilih ilmu yang harus diikuti. Apa itu? Lari. Menjauh. Bukan mendekat. Yusuf lari. Kalau ada godaan pornografi, godaan seksual, larilah saudara. Jangan malah diklik. Lari itu aja skip. Ketahuan. Ini pergumulannya. Kok matanya melotot di hati saya. Sama mereka Tuhan. Yusuf akhirnya masuk penjara di fitnah. Tapi kalau Tuhan sudah memanggilnya. Usia 30 menjadi mangku bumi. Perdana menteri. Orang kedua. Oh saudara. Calling akan membawa kamu kepada puncak. Ketika kamu menghidupinya. Yang terakhir. Pak saya tidak mengerti semuanya. Gimana? Paling sederhana nomor 5 ini. Bergaulah dengan Roh Kudus setiap hari. Nanti Roh Kudus kasih tahu secara pribadi. Oke, pasti dia kasih tahu. Apalagi kalau kamu start berkata, tunjukkan, show me your will Lord. Show me your way. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bagi berdiri. G. Hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaranmu. Menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. God bless. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Hamba-Mu berdoa biar panggilan-Mu bisa hidup di dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah kami menghidupi panggilan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur juga Bapak untuk hamba-Mu Pastor Roni Daud Simeon yang sudah menjadi berkat bagi kami hari ini Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, istri, anak, cucunya diberkati Tuhan. Kemanapun dia melangkah biar nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Dan secara khusus kami sekali lagi membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa biar damai-Mu ada atas Indonesia. Ada persatuan dan keamanan atas bangsa kami. Dan setiap roh perpecahan kami mau patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Engkau memberkati dan menjaga mereka. Dan untuk setiap jemaat-Mu yang setia hadir beribadah, Engkau memberkati apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka sepanjang memuliakan nama Tuhan. Semua Engkau jadikan berhasil. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit oleh kuasa bilur Yesus Engkau beri kesembuhan. Bahkan yang berbeban berat Engkau sendiri yang memberi kelegaan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan sebelum kami pulang, kami mau buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita umat pemenang sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus,
Sunday, Tuhan Yesus memberkati.